Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Tapi sekarang ini baru 5 bulan, orang tua dititipi anaknya bilang, "Dari salunan tu komandan riballa. Kapan kau tu sekolah?" Nah, selama ini banyak orang tua protes. Banyak orang protes. Guru lu yang terima gaji, saya ngajar kok di rumah. Itu bapak mengajar anaknya, Allah yang bayar dengan surganya, dengan ampunan, dibebaskan dari api neraka. Kalau kita mengajar anaknya, orang kalau hanya terima sertifikasi dan gaji, itu cuma gaji duniawi, bukan Allah yang bayar. Maka sebaik-baik guru adalah guru kita jadi profesi untuk menanamkan amal soleh. Baik Bapak sekalian, kita masuk. Kita format baik, jadi jangan ada yang lewat. Tidak ada waktu, ini kaitannya materi kita yang lalu. Format waktu Pak, karena amal soleh berlangsung di atas waktu itu. Tidak ada amal soleh jalan tanpa waktu Pak. Kalau sudah habis itu waktu, maka format amal soleh itu ada yang bisa jalan, ada yang berhenti. Kita masuk yang ke-5. Syahadah adalah pernyataan awal untuk melakukan pengorbanan atas kalimat yang suci tersebut. Pernyataan awal ini syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang dituntut? Pengorbanan. Berapa besar pengorbanan kita, situlah nilai kenikmatannya itu syahadat. Jadi syahadat ini pengorbanan Pak. Bukan cuma diucapkan lalu selesai, enggak. Bukan mandul, bukan berhenti, bukan lepas, tapi syahadat berlapis-lapis pengorbanan di atasnya. Karena itu Ibrahim alaihissalam syahadat melepaskan Ismail. Ismail bersyahadat melepaskan dirinya leher sekalipun. Kita memiliki seekor kambing, disukai kambing kita, disukai sapi kita, syahadat yang membuat kita melepaskan itu. Bapak lepaskan waktu, mungkin bapak mau istirahat untuk keluarga. Dia bilang, ngapa itu hari Ahad, orang pengajian, hari keluarga. Betul, penting, tetapi jangan remehkan. Kalau perlu bawa rekreasi anak kita hari Ahad di majelis ilmu. Sekali waktu bawa rekreasi di majelis tokoh, isinya buku dan bacaan, supaya bisa saling menasihati melalui buku. Ada butuh pengorbanan Pak. Karena itu sahabat-sahabat Nabi SAW beda-beda di sini, beda-beda pengorbanannya, beda-beda, ya. Tapi semuanya butuh pengorbanan. Bagaimana kita baca itu Sinan, ya, bagaimana dia butuh satu peti emas yang dia miliki. Wa minan nasi may yashtari nafsahu wa tiga amardatillah. Siapa lagi yang turun sebab ayat-ayat ini turun? Rela melepaskan satu peti emas, satu peti emas untuk turun sebuah ayat untuk menjemput dirinya. Nabi bacakan ayat itu di Madinah karena turun kepada seorang sahabat itu. Dan ini kita kalau belajar dari orang-orang seperti ini Pak, kecil sekali rasanya kalau kita pikir. Ini juga nanti yang kita mau datangi di Wadi Salam. Saya belajar dari banyak beliau itu, karena saya itu semangatnya tinggi sekali, pengorbanannya dalam syahadat ini tinggi sekali. Dakwah ini Pak tidak bisa dipikul kalau tidak ada dengan semangat pengorbanan. Agama ini mesti dipikul Pak dengan tadi yakin, ilmu, amal, dakwah, dan sebenarnya istiqomah. Itulah pengorbanan. Pengorbanan. Lanjut sedikit. Syahadat ibarat sebuah pondasi
dalam sebuah bangunan. Jadi syahadat ini tadi, syahadu an la ilaha illallah, itu adalah pintu gerbangnya kalau sebuah lapangan besar, rumah besar. Ini pondasinya kalau sebuah bangunan. Tidak ada yang bisa tegak dengan utuh tanpa pondasi ini. Tidak ada perabot yang bisa berfungsi dengan baik tanpa tegak dan tegarnya pondasi. Maka amal soleh dan ibadah-ibadah tidak bisa tegak tanpa syahadat yang benar. Jadi rumah ini bisa berdiri ke atas karena ada pondasi. Salat apa itu bangunannya. Tidak bisa orang berdiri salat 5 kali sehari semalam itu dengan bolak-balik, kecuali dengan sebuah pondasi yang kokoh yang bagus. Tidak bisa, Pak. Tidak ada bangunan hebat tanpa sebuah pondasi yang hebat. Semakin berani memikul tugas ke atas, pondasinya harus dipancangkan memang dengan kuat. Saya mengatakan ini pondasi tak lantai berapa? Lantai 3, lantai 4. Berarti dia siapkan pondasinya dengan kuat. Kalau mau memikul tugas Islam ini, ada bangunannya aja, maka pondasi syahadat harus kuat. Kayaknya sebabnya Pak, tidak boleh orang lalai dengan materi tentang syahadatnya. Ya, ibadah di sini tidak bisa tegak, ya. Semua ibadah tidak bisa benar tanpa syahadat yang benar. Karena itu Pak, kalau ada orang malas bangun sholat subuh, selalu berpikir siang. Nah, coba lihat Pak, ada orang begini saya lihat. Subuh ditanya kenapa tidak pernah datang, dia bilang ngantuk. Siang katanya sibuk. Sore belum sampai di rumah. Maghrib masih lembur. Isya capek. Lalu kapan memikul tugas? Khusus untuk sholat saja. Subuh dia bilang ngantuk. Duhur karir, tidak ada waktu. Toko urus ini urus kanan. Asar masih terus, maghrib masih terus, isya sudah capek, habis energinya mengejar dunia yang dia tinggalkan semuanya. Bahkan ada orang sudah pensiun, sudah istirahat, masih mau lagi jadi anggota dewan. Sudah pensiun mau ke nenek. Kenapa masih mau mengikut tugas lagi? Ya kalau niatnya untuk kebaikan ya kita support saja. Mari kita bangun Pak pondasi ini. Kalau ada orang tawar-tawar ibadahnya, di sini yang masalah ini. Bangunan lantai 2 roboh, kalau ini tidak bagus. Yang ke-6, 7. Syahadah adalah sebuah proses awal yang menuntut perjuangan untuk menggapai keridhaan. Jadi memang syahadat ini tidak bisa tanpa sebuah perjuangan. Dan di sinilah sahabat menikmati Pak, kehidupan para sahabat Pak, luar biasa menikmati karena adanya syahadat. Yang ke-8, syahadat adalah kesiapan awal untuk menerima dan tunduk secara penuh atas perintah dan larangan Allah dengan tidak menawar-nawar meskipun nafsunya menolak. Ini saya kunci Pak. Ini penting. Syahadat ini kesiapan awal. Apa? Untuk menerima, mau tunduk penuh atas 2 hal. Saya siap diperintah, saya siap dilarang. Siap diperintah, siap dilarang. Meskipun perintah itu nafsunya tidak suka, larangan itu dia suka. Kan begitu Pak? Banyak perintah nafsu tak berat, banyak larangan kita suka. Di situ diuji syahadat. Seperti apa nilainya syahadat kita? Kemampuan menolak larangan meskipun kita suka. Kemampuan menerima perintah meskipun kita tidak suka. Saya tuh mau maaf sering sekali berulang. Saya sering berulang itu, ya canda saja, tapi kalau bisa benar mungkin. Semua orang bilang merokok itu tidak baik.
Tapi Ustaz, enak. Itu enaknya menurut siapa? Otakmu bukan, istrimu keberatan, anakmu lebih-lebih, SPP-nya tidak dibayar. Terus kau merokok kenapa? Tidak bisa sentikan. Apa-apa jujur mengakui baik, tak kalah. Seandainya ada orang menganggap merokok itu baik, maka semua perokok pasti nabina anaknya baik-baik, tolong nak ikutilah dulu bapak caranya merokok. Tapi kenapa rokok laku keras, Pak? Satu, banyak iklan kan. Dua, banyak yang jual. Ya. Tiga, memang begitulah caranya syaitan menjebak kita. Jauh. Maka sering saya katakan, siapa lebih tinggi uang rokoknya dibanding uang sedekahnya, ulangi syahadatan. Dicatat baik-baik. Siapa masih lebih tinggi uang rokoknya dibanding dengan uang sedekahnya, maka bapak mengamburkan nafkah dan uang itu untuk sebuah kemubaziran. Sementara nilai pengorbanan bapak sia-siakan. Merah mukanya merokok. Tapi saya cintai bapak. Kalau saya cintai berarti saya harus sampaikan yang benar.